Tim penyidik Polda Jawa Barat berhasil menangkap Taufik Hidayat di kawasan Geria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan setelah petugas melacak keberadaan tersangka yang diduga bersembunyi di rumah seorang kerabat. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan menyebut, identitas pria yang ditangkap telah dipastikan sesuai dengan berkas perkara yang dimiliki penyidik. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka. Halo, meja redaksi kembali menyapa Anda. Kali ini kita akan membahas isu terkini yang tadi sudah disebutkan bahwa penganiayaan penyekapan telah terjadi terhadap seorang wanita berinisial YTR yang dilakukan oleh pelaku yang saat ini sudah ditangkap di Polda Jawa Barat bernama Taufik Hidayat. Saya Iqbal Rambe, produser Berita Satu, akan membahas ini dan sudah ada bersama saya Pak Ansel Musbatah. Pak Ansel, wpmberita1.com, apa kabar? Sehat, Iqbal. Dan tidak hanya Pak Ansel, saya sudah bersama dengan Mbak Windy Hapsari. Mbak Windy, apa kabar? Baik. Kita akan mulai, Mbak Windy. Ini yang lagi rame ya, rame sekali dalam sepekan terakhir. Isu ini kita terus pantau terus sejak mencuat di media. Kita ikutin terus sampai dengan ditangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan. Saya ke Pansel dulu. Pansel, bagaimana redaksi kita melihat kasus ini? Terus terang memang agak kaget ya. Kenapa kaget kita? Karena ternyata kasusnya ini sudah berjalan cukup lama. Kalau dari keterangan polisian itu sekitar 3 tahun. Meskipun kemudian pelaku yang kini jadi tersangka menyebutnya sekitar 1,5 tahun. 3 tahun, jangankan 3 tahun, 1,5 tahun pun sebenarnya lama untuk kasus penyekapan. Dan memang hal yang paling menyedihkan bahkan secara kemanusiaan ya, sampai mungkin sebagian kita di redaksi ataupun pembaca tidak tega ketika melihat wajah pelaku yang kemudian tersebar di media. Jadi memang mungkin ini kejahatannya menurut saya luar biasa ya. Kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seseorang perempuan yang menurut dia adalah kekasihnya. Tetapi bagaimana kekasih diperlakukan seperti itu. Nah ini kemudian menimbulkan tanda tanya kita. Kebetulan ada Mbak Windy yang punya background psikologi di sini ya. Kita tanyakan langsung nanti ya. Mungkin itu yang perlu kita gali dari Mbak Windy. Iqbal. Mbak Windy gimana? Kalau dari tim riset, Mbak Windy juga punya background psikologi. Bagaimana melihat kasus ini ya, Mbak Windy? Pertama background saya kriminologi. Tepat sekali berarti harusnya. Bagian dari kriminologi juga kami mempelajari itu ada ya. hubungannya. Oke, ya saya mengucapkan menyampaikan rasa prihatin yang teramat dalam ya terkait dengan kasus ini. Dan ini seperti menjadi alarm ya buat kita semua bahwa kejahatan itu bisa terjadi pada siapapun, bahkan dari orang terdekat sekalipun ya. Dan memang saat ini kita bisa melihat viral sekali dan bahkan sampai tokoh-tokoh masyarakat sudah speak up juga terkait dengan hal ini. Dan memang ini agak berbeda ya dengan kekerasan berbasis gender yang pernah terjadi sebelumnya. Saya mencatat mungkin ada 4 hal setidaknya yang bisa kita coba identifikasi perbedaannya dibandingkan dengan kekerasan yang biasa. Yang pertama memang ada satu periode penyekapan yang sangat panjang. Tadi Pak Ansel sudah mengatakan 1,5 tahun berdasarkan versi pelaku, tapi dari aspek korban polisi itu 3 tahun. Dan muncul pertanyaan kan, kok bisa bertahan sampai 1,5 tahun atau 3 tahun itu bagaimana? Apa yang terjadi di situ? Kemudian juga kita melihat bahwa ada satu kekerasan yang berulang. Saya melihat fotonya, kondisi fisik korban dengan bibir yang digunting dan bahkan sampai mengalami kebutaannya. Kemudian juga ada tato yang katanya dipaksa ya dengan label wajah dan nama yang itu kan ya sakit kan ya pasti ya. Dan itu juga salah satu ya sampai sekarang juga katanya nggak bisa sulit untuk berjalan juga ya. Berarti kan ada penyiksaan yang saya pikir itu tidak terjadi secara satu waktu saja, tapi dalam rentetan sepanjang masa penyekapan itu terjadi gitu. Dan kemudian juga saya melihat ada semacam coercive control ya di sini yang dilakukan si pelaku. Ini mungkin yang membedakan sangat nyata ya. Ada
ada satu strategi sistematis yang dilakukan pelaku terhadap korban, di mana salah satunya adalah mereka memanipulasi atau si TH ini memanipulasi si korban. Jadi korban itu kayak merasa tunduk, kemudian juga jadi takut untuk dia speak up, untuk bisa melawan. Nah ini salah satu bentuk-bentuk coercive control itu tadi, yang memang kalau secara psikologis seperti sudah masuk ke dalam pikirannya si korban, sehingga dia jadi seperti tidak berdaya. Nah itu yang kita sebut dengan coercive control. Dan terakhir saya melihat bahwa ada satu kegagalan sistem lingkungan, di mana mereka tidak bisa mengidentifikasi, tidak menyadari ternyata sudah terjadi sekian lama, ada anomali, ada penyimpangan di situ, padahal ya lokasinya juga kita lihat kan sebenarnya deket ya, satu kamar dengan kamar yang lainnya, dan berarti kita ya bisa menyimpulkan bahwa ada yang salah nih dengan sistem komunitas, sistem lingkungan, di mana suatu kejahatan bisa dilanggengkan sampai selama itu. Dan mungkin juga kalau kita lihat sekarang ini semuanya tadi saya sampaikan, dari DPR speak up, dari KDM sudah ngomong juga, Komnas Perempuan, Kementerian HAM, Kementerian Perempuan semua udah bicara, karena memang tidak hanya semata-mata di sini itu kita bicara soal dimensi hukum, tapi juga ada dimensi sosial di sini, di mana tadi seperti sistem lingkungan yang tidak berjalan, dan juga ada dimensi sistem dari sisi kebebasan manusia, perampasan hak ya atas hidup seseorang. Jadi karena ada satu kumulasi yang cukup banyak elemen di situ, makanya kemudian speak up semua. Pansel, sebelum kita masuk ke kesadaran lingkungan tadi yang Mbak Windy sampaikan, di kanal kita yang menjadi sorotan paling utama itu apa sih sebenarnya? Apakah memang luka berat yang dialami korban, kronologisnya, atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya itu memang gabungan, karena lamanya waktu penyekapan, seperti tadi yang disampaikan oleh Windy, karena lamanya waktu penyekapan, kemudian dalam durasi waktu yang selama 1,5 tahun atau 3 tahun itu kemudian terus dilakukan tindak kekerasan oleh pelaku terhadap korban, sehingga mengakibatkan ketika foto korban dibuka di publik itu menimbulkan rasa simpati yang luar biasa dari publik terhadap korban. Sebenarnya ini yang menjadi perhatian kita. Jadi di satu sisi memang tadi lama yang saya sampaikan, bahwa saya juga kaget sampai 3 tahun atau 1,5 tahun itu udah cukup lama gitu loh. Dan tidak terendus, tidak terdeteksi gitu loh. Itu yang membuat ada apa? Kemudian tadi terjawab soal lingkungan dan sebagainya. Kemudian dampaknya. Nah dampaknya kan kemudian dengan parahnya itu kan kalau di kesehatan, selain fisik yang lain mungkin wajah. Dulu kita pernah tahu ada kasus Lisa kalau saya nggak salah ya, yang ada rekonstruksi wajah. Ini kayaknya Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sedang menyiapkan itu, di samping ada pendampingan dari psikolog terkait dengan kasus yang menimpa korban. Jadi ini yang menjadi perhatian kita. Tentu saja di samping tentu saja kita harus melihat juga hukuman buat korban ini, karena selama ini dalam beberapa kasus mungkin hukuman yang dijatuhkan itu tidak memberikan efek jelas, sehingga menimbulkan kejadian yang berulang. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Soal tadi Pansel lingkungan ya. Ini betul, kan kalau kita sosial. lihat Mbak Windy ya, dimensi sosialnya ini kontrakannya juga yang terakhir ya, karena memang disebutkan beberapa kali berpindah gitu. Yang terakhir ini kita tahu kontrakannya dari kasat mata ya sangat berdempetan gitu, tidak ada jarak gitu. Ini bagaimana sebenarnya kesadaran masyarakat kita? Benar. Jadi memang mungkin karena kondisi ekonomi, tetapi memang secara umum kalau kita lihat sejumlah kasus yang terjadi terkait entah itu kekerasan tadi sepasang kekasih ataupun misalnya kekerasan dalam rumah tangga, ini seolah-olah menjadi wilayah private. Ini yang mungkin kita perlu menggugah kesadaran masyarakat bahwa ketika terjadi kekerasan terhadap siapapun, kekerasan terhadap siapapun, yang lah bukan keluarga kita, bukan saudara kita, tetapi menimpa sesama manusia, saya pikir itu sudah menjadi ruang publik dan kita harus turut campur, kita harus ikut campur. Bagaimana caranya? Caranya adalah misalnya kita bertanya, kita menegur. Nah, memang dalam kasus ini, misalnya yang terakhir ya, itu penjaga kos berhadapan dengan pelaku yang temperamental misalnya, suka mengancam, ya kan, selalu menggunakan kekerasan. Tetapi kan seharusnya tidak berhenti di situ. Paling tidak, misalnya si penjaga kos dia tidak sendiri. Di situ ada lingkungan kos, di situ ada misalnya RT, misalnya RW. Bahkan di setiap desa atau di setiap kelurahan itu ada yang namanya Babin Kamtipmas.
itu polisi aparat yang ditempatkan di desa untuk melihat menjaga keamanan lingkungan. Nah, kalau lingkungan dianggap sudah tidak aman, misalnya setiap malam kok terdengar bunyi kekerasan atau bunyi teriakan dan sebagainya, seharusnya kita peduli, kita care terhadap hal ini. Nah, ini yang harus kita gugah terhadap masyarakat kita, khususnya yang tinggal memang di kontrakan yang berdempetan seperti ini. Iya, Mbak Windy, saya ingin Mbak Windy menyoroti soal tadi kesadaran masyarakat. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab? Apakah memang budaya ketimuran kita ini atau seperti apa, Betul. Mbak Windy? Jadi kalau menurut saya ya, ada karakter sosial yang dimiliki oleh masyarakat kita. Yang pertama tadi saya sepakat dengan Pansel. Di sini tuh kayak semacam kita tuh tidak mau mengganggu gitu ya, kekerasan yang memang ada urusannya dengan domestik. Jadi kalau misalnya kita masuk ke ranah domestik, takutnya gitu ya, itu akan diincar balik gitu kan, akan dituntut balik gitu. Ini kan wilayah kami, ranah private kami, kenapa harus ikut campur? Nah kayak gitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang pada akhirnya membuat orang-orang enggan ya untuk melaporkan. Dan yang kedua juga ya pertama karena urusan domestik itu kemudian berpikir bahwa bisa ada ancaman pencemaran nama baik, kemudian juga mungkin ada intimidasi, kekhawatiran untuk diintimidasi oleh pelaku. Kita lihat track record TH ini, dia memang ternyata residivis, sudah pernah dipenjara karena aksi pencurian, dan kalau kita lihat secara historikalnya juga mantan istrinya mengalami kekerasan yang sama dan juga tetangga-tetangganya pun juga ayahnya pun juga jadi korban. Dia lingkungan terdekat semua tuh ya. Bahkan ayahnya itu sempat dipukul ya kalau nggak salah, ayahnya lagi berkebun kemudian dipukul pakai balok, dan itu gara-gara tidak bisa menemukan, si TH ini tidak bisa menemukan makanan hanya gara-gara sepele. Nah mungkin itu cerita-cerita itu sudah tersebar sepertinya yang pada akhirnya membuat orang tuh jadi takut diintimidasi oleh si pelaku karena track record ini gitu. Jadi akhirnya ya walaupun mungkin sebenarnya mereka sadar, karena kalau misalnya ya si penjaga kos kan kosnya bilang bahwa mendengar suara seperti ada benturan kepala kan, tapi dia tidak berani gitu ya. Mungkin karena masalah itu, karena takut itu ruang privat dan kemudian dia tahu bahwa karakternya seperti itu si pelaku ini, makanya dia mengurungkan niat. Plus mungkin juga ketika melapor gitu ya, mungkin ini juga sesuatu yang sebenarnya harus dibereskan ya di sistem penegakan hukum, sistem pelaporan khususnya. Tahap awal dulu deh pelaporan gitu ya, kita belum masuk ke penyidikan, belum masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Ketika ngelapor, orang akan berpikir, oh ribet nih, jadi saksi nih, bolak-balik nih, kayak gitu kan. Terus nanti kalau udah belum lagi nanti ada konsekuensi lain kan ya yang harus dihadapi. Nah hal seperti itu yang sebenarnya pada akhirnya yang membuat orang urung, dan terlebih lagi juga mungkin pengetahuan ya harus melapor kemana nih gitu kan. Ada nggak sih lembaga-lembaga yang mungkin lebih dekat ke kita gitu ya, mungkin kepolisian, tapi mungkin apakah ada lembaga khusus yang memang memiliki wewenang yang sama tapi mungkin lebih light kali ya, mungkin tadi lebih tidak berkesan menakutkan atau lebih humanis gitu, mungkin itu akan lebih gampang lah ya orang gampang dan ya. lebih efektif ya, mungkin bisa jadi salah satu solusi juga sih seperti itu. Pansel melihatnya juga saya agak seperti menyambung itu. Sebenarnya garis besar sama dengan Windy, tapi sebenarnya kan begini, kita kan sebenarnya punya pranata ya, pranata kita dalam lingkungan itu kan ada tingkatannya. Misalnya kan tadi seperti saya sampaikan, itu ada RT, ada RW, ada Babinkamtib. Sebenarnya kalau kita lihat ya dalam keseharian itu mereka selalu berkomunikasi kok. Ya, di tempat saya misalnya yang namanya Babin Kamtipmas itu bahkan mungkin Babinsa yang berlatar belakang tentara ya. Itu mereka patroli, mereka keliling tuh, mereka keliling. Nah, yang mengetahui lingkungan itu ya. Betul. Nah, sebenarnya dari situ kalaupun misalnya pribadi-pribadi misalnya nanti saya direpotkan atau diribetkan segala macam, sebenarnya kan nggak apa-apa disampaikan saja ke misalnya ke RT lah yang paling dekat ya. Karena itu bagian dari tanggung jawab juga, bagian dari tanggung jawab dia sebagai pemimpin lah di antara sekian banyak rumah tangga di sekitar situ ya. Jadi saya pikir sebenarnya tidak ada alasan, apalagi mungkin sekarang ini kan RT itu kalau saya nggak salah ada semacam entah dana bantuan atau apa ya dari pemerintah ya, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ada. Saya pikir karena mereka memang menjadi garda terdepan untuk mengurus masyarakat sebenarnya. Jadi memang itu tugas sosial dan mengurus masyarakat. Nah ini bagian dari sebenarnya tugas untuk mengurus masyarakat. Kalaupun dia secara pribadi tidak berani, sebenarnya kan ada aparat. Kita ada aparat, baik itu tadi yang paling depan tentu saja Babin Kamtipmas yang polisi ya, dan dia bisa melakukan tindakan misalnya mungkin langsung
ke TKP sehingga tadi kalau misalnya dia berpindah setiap 3 bulan dalam 1,5 tahun, artinya kan mungkin bisa lebih cepat terlacak, bisa lebih cepat terdeteksi dan lebih cepat untuk diatasi, sehingga mungkin kejadiannya tidak sefatal seperti yang kita lihat sekarang ini gitu loh. Jadi lebih cepat mungkin lebih baik. Saya pikir itu mungkin yang perlu kita ini sangat kedepankan. menyedihkan ya, bahwa ini sangat seram, luka berat, mata sudah tidak bisa melihat, bibir juga, semuanya memang sangat menyedihkan Mbak Wendy. Dan ini berulang tampaknya Mbak Wendy, kekerasan untuk lingkungan terdekat gitu. Baik dia kekasih mungkin, KDRT ataupun ayah ke anak gitu. Sebenarnya ini tidak terlepas dari pola asuh ya, sebenarnya Mbak Windy ya. Gimana Mbak Windy melihat ini? Ya, saya baca lagi terkait dengan historical si pelaku yang ternyata memang sudah lama juga punya problematik kan ya di rumahnya. Dia anak ketiga dari 4 bersaudara, 2 saudaranya sudah meninggal, yang satu katanya DO ya, OD ya, overdosis narkoba. Dan yang kakaknya juga masuk dalam lingkaran kejahatan juga katanya yang kedua. Dan katanya juga gitu yang saya baca ternyata bahwa kenapa dia berlaku seperti itu karena memang selalu dibela oleh ayahnya. Ya mungkin karena dia punya satu strength, mungkin kekuatan atau keunikan atau mungkin keunggulan dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, makanya setiap dia melakukan kesalahan akhirnya nggak apa-apa nak gitu. Saya pikir itu akan di sini terjadi toxic parenting sih ya. Sebenarnya itu yang harus kita concern juga mungkin di momen ini juga jadi salah satu pembelajaran juga bahwa ketika terjadi diskriminasi terhadap anak dan terjadi pembiaran terus-menerus kan anak jadi belajar. Anak punya persepsi bahwa itu benar kok, kata ayah itu benar kok aku gitu. Jadinya itu akan terus berulang dan pembelajaran yang terjadi dari dini itu akan terus-menerus gitu, dekat sampai tua, bahkan sampai di usianya sekarang gitu. Dan bahkan ibunya pun juga stres kan ketika melihat bahwa kondisi keluarganya, anaknya semua bermasalah dan bapaknya juga seperti itu, yang pada akhirnya juga ibunya meninggal ya kalau nggak salah karena depresi. Nah ini memang ada masalah, problem sih. Jadi kalau ketika kita bicara soal penyebab kejahatan ya salah satunya memang dari pola asuh yang memang sedari dini itu udah keliru. Mungkin itu. Itu penting dilakukan ya sejak dini ya. Betul. Konsep benar atau salah misalnya ketika anak salah ya harus dikatakan salah gitu. Tidak perlu untuk dibela dengan alasan apapun gitu ya. Kita masuk ke jerat hukum Pak Ansel. Ini kan sudah kalau dari polisi sebenarnya udah tersangka dikenakan pasal penganiayaan dan penyekapan gitu. Tapi banyak yang mendorong nih dijerat dengan pasal berlapis, memungkinkankah misalnya ada TPKS misalnya itu memungkinkan Pak Ansel? Ya, jadi gini, sebenarnya secara hukum ya, konstruksi hukumnya sebenarnya kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sejauh ini sih memang karena ini masih dalam proses penyidikan ya, karena masih dalam proses penyidikan karena masih dilihat digali bukti dan sebagainya. Memang untuk tahap awal yang kita tahu pertama ini dijerat dengan pasal di KUHP terkait dengan penganiayaan berat ya. Ini kalau nggak salah pasal 466 ya. 466 ya. 466 terkait dengan penganiayaan berat. Nah, penganiayaan berat ini kalau di ancaman hukumannya itu 5 tahun ya. Kalau menimbulkan kematian baru 7 tahun. Tetapi kemudian polisi juga menyiapkan pasal berlapis lainnya di dalam KUHP juga. Itu pasal 446 terkait dengan perampasan kemerdekaan seseorang. Ini penyekapan. Nah, ini memang ancaman hukumannya lebih tinggi. Ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Jadi kalau dibandingkan tadi yang penganiayaan berat ancaman hukumannya 5 tahun, kemudian penyekapan, perampasan kemerdekaan seseorang 9 tahun, mungkin bisa diambil yang tertinggi misalnya 9 tahun ya. Tapi nanti kita lihat konstruksi yang dibikin oleh polisi. Kemudian soal dorongan lain yang paling memungkinkan sebenarnya tindak pidana kekerasan seksual mungkin. Ya, itu yang bisa dipakai. Ada juga sih yang menyebutkan soal undang-undang KDRT ya, soal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi karena memang status mereka bukan menikah ya. Bukan dalam status menikah, kasih, jadi sepertinya agak sulit, tapi nanti kita lihat polisi menerapkan pasal yang mana. Tapi kalau misalnya ditambah dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, mungkin bisa sampai hukuman maksimal ya. Mungkin bisa sampai hukuman maksimal sekitar 20 tahun penjara. Kalau misalnya itu dilakukan, saya pikir
sudah cukup bagus dan bisa menimbulkan efek jerah. Karena terus terang ya, saya ngelihat terutama di medsos kalau kita lihat terutama emak-emak kali, Mbak Windy ya. Itu kayaknya gemes banget gitu loh. Itu dia. Kayaknya gemes banget itu loh. Ini harus sangat. Iya. Jadi memang mungkin menurut saya polisi maupun nanti kejaksaan biasanya yang akan melakukan penuntutan di pengadilan nanti mungkin seharusnya mengambil ancaman hukuman yang paling maksimal terhadap pelaku ya. Karena memang ini tadi kalau misalnya disebut sebagai kejahatan yang luar biasa ya, saya pikir pantas juga disebut sebagai kejahatan yang luar biasa. Mbak Windy, efek jerah seperti ini karena kita tahu pelaku tadi Mbak Windy sudah menyebutkan bahwa dia juga residivis gitu. Efek jerah seperti ini berlaku nggak sih bagi pelaku yang seperti ini? Kita bicara soal hukuman ya. Sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali pasal di KUHP yang baru ini yang bisa kita kenakan pada si pelaku. Tadi pasal perampasan kemerdekaan, kemudian pasal penganiayaan. Tapi ada juga tindak-tindak pidana lain yang kalau saja nanti ditemukan itu bisa diberlakukan. Pertama, dia ngambil handphone si korban ya, kemudian dijual kan kalau nggak salah ya, itu bisa masuk ke dalam pasal perampasan harta, itu bisa masuk lagi. Kemudian juga ada kekerasan seksual itu juga sudah ditemukan. Dan yang terpenting juga dia juga harus kena satu sanksi hukum berupa restitusi. Dia harus bayar semua ganti rugi itu terhadap korban gitu ya. Ya kita kan bicara bukan hanya secara cash money tapi secara fisik ya, atau mungkin tapi ada mental, psikologis itu yang luar biasa gitu ya. Entah gimana cara membayarnya itu ya. Tapi memang harus ada konsekuensi itu penting sebagai efek jerah. Dan bahkan saya setuju nih kalau nggak salah DPR ya bilang kebiri aja. Ya kan? Nah, ini mungkin yang juga perlu dipertimbangkan gitu ya, karena dia sudah mengulang hal yang sama kan, dan dia mencari korban. Kalau kita lihat secara di sosial media kan banyak tuh bermunculan korban-korbannya. Oh ternyata si A saya dulu juga pernah. Nah banyak pengakuan-pengakuan yang sekarang juga sampai akhirnya dibuka posko pengaduan lagi ya Pak Ansel ya kalau nggak salah dari kepolisian. Karena pengen menghimpun seluruh korban-korban ini dan membuat kayak semacam ya kita filing ya siapa saja korbannya, dan itu akan makin menimbulkan efek tuh pidananya itu akan makin kuat lagi, dan saya pikir memang harus tingginya hukuman tuh memang harus diberlakukan untuk si TK ini. Untuk si Taufik Hidayat ini kita tunggu Pak Ansel. Tapi saya ingin Pak Ansel dan Mbak Windy memberikan apa yang bisa kita pelajari ya dari kasus ini Pak Ansel, baik dia mungkin dari segi keluarga, dari segi dimensi sosial dan jerat hukum mungkin Pak Ansel. Kalau saya sih sebenarnya tadi persoalannya sebenarnya kan kalau terlalu lama kan 3 tahun atau 1,5 tahun itu menurut saya terlalu lama. Jadi kan kenapa persoalan ini bisa sampai lama seperti itu tadi? Karena ada tadi ketakutan, misalnya enggan untuk mencampuri wilayah privat terkait dengan kekerasan, misalnya kekerasan di antara sepasang kekasih atau kekerasan rumah tangga. Saya pikir ini mungkin kita perlu singkirkan lah ya. Kita perlu singkirkan. Kalau memang secara pribadi kita tidak berani melapor ke para terkait, paling tidak sampaikanlah ke peranata yang ada tadi, mungkin ke RT, ke RW. Biarlah nanti mereka yang mengurus ini, sehingga tadi kejadian ini tidak berlangsung berlarut-larut gitu loh. Sangat lama menurut saya. Karena tadi kalau misalnya 3 bulan, kalau misalnya 1,5 tahun aja, itu kan berarti sekitar mungkin ada 6 kali berpindah kos-kosan ya. Saya pikir kalau sudah keterlaluan, apalagi misalnya dibawa ke kos-kosan dalam keadaan yang sudah sangat lemah, misalnya harus dipapah dan sebagainya. Masa itu kan kasat mata, meskipun malam hari. Ya apalagi kalau di kos-kosan daerah-daerah yang padat itu kan biasanya adalah anak-anak muda yang ngumpul, nongkrong. Harusnya kelihatan gitu. Kok kayak gini gitu loh. Apalagi misalnya sering tidak keluar rumah misalnya. Seminggu aja nggak keluar rumah, patut kita pertanyakan gitu kan, apalagi sampai berbulan-bulan tidak keluar rumah. Nah ini saya pikir yang menggugah kepedulian kita sebagai warga di sebuah lingkungan untuk peduli dengan tetangga, peduli dengan kamar sebelah dan sebagainya. Saya pikir kalau ini terjadi tadi, kasus ini saya pikir tidak akan berlarut-larut sampai 1,5 tahun bahkan sampai 3 tahun. Dari Mbak Windy, apa yang bisa kita ambil pelajaran Mbak Windy, termasuk dari tadi ya pola asuh itu sangat penting sebenarnya ya. Betul sekali. Jadi saya coba ngambil teori kriminologi nih Bal ya, namanya containment teori penahanan. Kenapa seseorang itu tidak menjadi pelaku? Bagaimana cara menghindari ya supaya tidak kita bisa membuat sebuah intervensi khusus terhadap pelaku gitu ya, dan tidak akan terulang lagi ke depannya. Pertama, containment teori itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri gitu ya.
Dan salah satu hal yang membuat menahan supaya tidak muncul aksi kejahatan itu adalah pola asuh tadi. Iya. Jadi sistem keluarga dari awal tuh memang harus care dari awal terhadap situasi anak seperti apa dan adakah indikasi-indikasi anomali itu harus segera diintervensi. Terus yang kedua adalah containment secara outer. Di luar. Jadi memang sistem penjagaannya itu harus siap siaga gitu ya untuk bisa mendeteksi itu tadi. Dan saya pikir kalau sekarang itu modelnya lebih ke passive protection ya. Jadi orang lapor duluan. Tadi mungkin kalau kata Pansel kan ya lapor aja gitu ya. Saya merasa bahwa itu tuh masih belum efektif ya di kita karena ada beberapa hal itu tadi. Saya pikir perlu ada yang lebih proaktif. Mungkin sarana-sarana dari pemerintah daerah mungkin bisa menjadi leading sector di sini untuk membuat satu komunitas perlindungan khususnya untuk kelompok rentan, untuk anak, untuk perempuan. Dia harus jemput bola, datengin itu. Mungkin bisa bikin ini dulu ya, mapping, clustering gitu ya. Oke, hari ini kita ke RT 1 gitu ya. Ketokin itu semua kos-kosan, kita lihat situasinya seperti apa. Home visit tiap berapa bulan sekali ngelihat situasinya, kalau memang terlihat ada indikasi ada kena psikologis nih, ada konseling, ada pembinaan, kemudian juga ada apps pelaporan mungkin. Kalau kita ngelapor kan mungkin takut ya Bapak ya. Mungkin kita bisa bikin apps satu model teknologi gitu yang mungkin bisa anonim ya. Mungkin ya gimana caranya supaya memang bisa dipertanggungjawabkan supaya orang jadi leluasa. Oh, ngelapor nggak takut lagi nih, kita nggak takut intimidasi lagi atau seperti apa karena sudah ada apps tersebut. Jadi intinya tidak hanya passive protection tapi juga proactive protection. Itu sangat penting ya, Pansel. Sebenarnya polisi sudah ada sih ya. Iya kan? Sudah. Cuman memang apa ya, aware atau keberanian itu sangat perlu ditumbuhkan ya. Kesadaran dari masyarakat itu sebagai layer yang pertama dulu nih Bal. Jadi mungkin polisi kan baru tahap selanjutnya, makanya kesadaran masyarakat itu. Tapi kan dibantu juga dengan yang tadi yang ada lebih proaktif dari komunitas tertentu. Jadi itu sebenarnya tahap keberapa ya gitu. Cuma kan yang di bawah ini nih ya, bawah ini ya, Pansel. Lingkungan terdekat. Iya, itu harus tetap kita gerakkan agar dia lebih aware terhadap lingkungannya ya, Mbak Windy, Pansel. Oke, terima kasih Mbak Windy. Kita akan kawal terus. Pansel, Mbak Windy, bagaimana kasus ini sampai nanti ke pengadilan, efek jerah seperti apa kepada pelaku yang bernama Taufik Hidayat yang saat ini sudah ditahan di Polda Jawa Barat. Terima kasih dari kami meja redaksi. Terima kasih. Terima kasih. Pansel, terima kasih.